Ya, pemirsa, di masa pandemi ini, universitas juga dituntut untuk melaksanakan kuliah secara online. Namun, bagaimana caranya agar kuliah online dapat berjalan secara berkualitas, fleksibel, dan kekinian? Kali ini rekan saya Gesmi Sitanggang akan membahasnya lebih lengkap dalam segmen dialog berikut ini. Newsroom, dialog Newsroom kali ini kita akan membahas tema seputar kuliah online berkualitas, fleksibel, dan kekinian. Namun sebelum masuk ke dialog tersebut, kita akan saksikan VT yang berikut ini. Universitas terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Pemerintah Jokowi Amin memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia, baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Seiring pembangunan sumber daya manusia, Universitas Terbuka Jakarta siap mencetak insan Indonesia yang unggul dan berkualitas. Saat ini UT Jakarta yang sudah 37 tahun menjadi perguruan tinggi negeri di Indonesia menjadi pelopor cyber university dan terakreditasi nasional serta tersertifikasi internasional dengan memiliki 39 unit layanan di seluruh Indonesia dan 1 layanan luar negeri serta fasilitas belajar online terlengkap. Selain itu, UT Jakarta yang terbuka untuk siapa saja tanpa batasan usia dan tahun ijazah memiliki mahasiswa dan alumni terbanyak yang lolos seleksi CPNS. Mari kuliah di UT Jakarta. Selain biaya terjangkau dengan tetap mengutamakan kualitas, sistem pembelajaran UT Jakarta fleksibel dan bebas memilih skema layanan belajar. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Universitas Terbuka Jakarta, Bapak Edward Zubir, yang nanti kita akan berbicara tentang topik yang akan dibawakan hari ini. Namun sebelum kita berdialog seputar topik tersebut, kita akan saksikan beberapa pendapat dari masyarakat seputar Universitas Terbuka Jakarta. Berikut videonya. Nggak tahu sih. Aku tahu. Iya, saya tahu. Tahu, Mbak. Nggak terlalu tahu sih. Nggak Pernah dengar sih. Swasta ya? Itu katanya sih negeri ya? Kayaknya swasta deh, Mbak. swasta deh kayaknya. Ke swasta. Kemungkinan terjangkau kali ya? Mahal deh. Mungkin terjangkau deh kayaknya. Murah sepertinya, Mbak. Biasanya murah ya harusnya. Karena aku jarang dengar a little bit, nggak terlalu pricey. Pak Edward, tadi kita udah sama-sama saksikan nih videonya, pendapat masyarakat. Masih banyak sebenarnya yang masih belum tahu nih. Ini Pak Edward bisa ceritakan kepada kita dan pemirsa di JAK TV seputar tentang Universitas Terbuka Jakarta itu apa aja sih, Pak? Baik, Universitas Terbuka itu didirikan dari tahun 1984. Diresmikan oleh Presiden Soeharto. Jadi perguruan tinggi negeri. Namun memang sampai sekarang masih saja ada yang mempertanyakan hal yang demikian ya. Jadi fakultas, ada beberapa fakultas, 4 fakultas dengan 39 program studi. Baik level S1, S2 dan S3 ada. Dan sesuai tema kita hari ini Universitas Terbuka Jakarta itu mengangkat kuliah online yang berkualitas dan fleksibel. Nah, ini fleksibel seperti apa, Pak, sih yang ditawarkan dari UT sendiri? Fleksibel dalam arti bisa kuliah sesuai dengan kesempatan waktu dan biaya kita, biaya calon mahasiswa. Ya. Dia bisa memilih beberapa skema. Ya. Ada skemanya itu skema online, fully online, semi, dan juga ada yang tatap muka. Tapi di zaman di masa era pandemi ini lebih fokus kepada yang online. Iya, dan karena kita dalam kondisi pandemi ini sudah cukup bisa dikatakan lama ya Pak Edward, dan masyarakat juga sepertinya sudah mulai terbiasa dan para anak-anak kuliah juga sudah mulai nyaman dengan sistem kuliah yang seperti itu. Nah, kalau untuk sistem pembelajaran di UT Jakarta ini kan memang sangat cocok ya Pak dengan masyarakat yang saat ini dan lebih didominasi bisa bekerja sambil kuliah. Nah, ini waktu-waktunya yang akan dibagi itu biasanya lebih banyak di mana Pak untuk di UT ini? Apakah memang se-fleksibel itu ada di pagi dan malam atau memang saat ini hanya fokus di pagi saja atau di malamnya saja? Kalau untuk belajar mahasiswa itu memang kalau yang dalam era online ini itu nggak terbatas ya. Cuman kita punya batasan-batasan, misalnya mulai bulan sekian sudah ada tutorial
webinar yang harus diikuti sebanyak 8 kali. So, nanti seminggu atau 2 minggu setelah itu ujian akhir semester. Nah, itu aja pembatasan. Kalau registrasi sepanjang tahun. Registrasi sepanjang tahun. Kapan saja mau registrasi, silakan. Registrasi mata kuliah, registrasi mahasiswa baru. Kalau lewat waktunya masuk ke semester berikutnya. Ya, selain itu Pak Edward, UT juga disebut sebagai pelopor Cyber University. Nah, ini sebenarnya apa yang menarik dari kuliah di UT tersebut, Pak? Ya, itu tadi ada fleksibilitas dalam mengatur waktu studi, terus bisa memilih layanan yang dikehendaki. Misalnya Mbak Gesmi mau sekarang ini 5 mata kuliah atau 2 mata kuliah aja dulu deh, karena saya lagi sibuk, bisa. Jadi misalnya lagi tugas ke Papua, ternyata udah waktunya ujian, bisa ujian di Papua, ya, numpang ujian namanya. Jadi sangat fleksibel, bukan hanya di dalam negeri, bisa juga di cabang di luar negeri. Jadi seperti tidak ada halangan untuk melakukan pembelajaran fleksibel, kekinian, dan juga tentu berkualitas gitu ya, Pak Edward. Nah, selain itu Pak Edward, kalau misalnya ini kita melakukan kuliah di UT ini, dan saat ingin konsultasi dengan dosen-dosennya. Nah, ini seperti apa yang dilakukan UT agar tetap mahasiswa merasa nyaman? Konsultasi dalam hal belajar pasti lewat tutorial ya. Tutorial itu ada 2, tatap muka dan online. Nah, kalau sekarang yang tatap muka ini diganti dengan web, tutorial berbasis webinar. Itu di situ mereka bisa berdiskusi, bisa menanyakan banyak hal tentang mata kuliah yang diikuti. Dan kalau ingin berkonsultasi ke UT Jakarta juga kita berikan layanan konsultasi untuk merencanakan studi segala macam, boleh. By phone juga bisa. Jadi semuanya sangat fleksibel, jadi bisa di mana dan kapanpun. Ya, Pak Edward, kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda yang berikut ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di News.